Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Oh iya, kalau kalian ada request pair yang akan kita bahas, boleh ketik di kolom komentar ya. Let's go. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, selamat bergabung dalam acara live trading bersama Forex Simpro. Pada malam hari ini, saya akan menemani Bapak dan Ibu. Kita akan live trading, kita akan analisa bareng sama-sama dan bikin trading plan. Dan kalau ada yang bagus ya kita bisa ambil peluang ya. Kalau bisa tradingnya langsung malam ini langsung. Kalau misalnya ada yang perlu kita bikin plan ya kita bikin plan ya. Oke Sobat Trader, di sini sudah bergabung 20-an orang ya. Halo selamat malam, saya menyapa dulu. Di sini nama-nama kayaknya udah banyak yang sudah familiar ya. Oke. Ada juga yang baru pertama kali sepertinya ya. Salam kenal. Dan Bapak Ibu yang menyaksikan di fanpage ya, yang menyaksikan di fanpage maupun di Instagram ya, bukan di Instagram, nggak ada di YouTube ya. Selamat malam, salam kenal juga. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja. Saya akan buka MetaTrader. Gimana nih Bapak dan Ibu? Semua tampaknya udah standby ya. Mungkin kalau yang udah pulang kerja ya sudah siap di rumah semua ya. Oke, kita intip dulu pair gold. Yang biasanya paling banyak nanya pasti gold ya. Yang paling ditanyain gold, nanti diulang lagi gold bagaimana, karena paling banyak peminatnya gold. Nah ini adalah mapping gold di time frame H4 ya Bapak dan Ibu sekalian. Secara tren besarnya gold memang lagi turun, kita lihat sini ya, lagi turun. Kemudian pergerakan harian di sejak hari Kamis atau pertengahan minggu yang lalu mencoba rebound ya, tapi reboundnya masih terbatas di sekitar 39-an ya, 35 sampai 39 itu merupakan area yang sedang membatasi laju pergerakan gold untuk saat ini. Lalu sekarang atau di malam hari ini ya gold kelihatan bergerak naik ya sejak tadi pagi, masih stabil di atas atau di sekitar 30-an, tapi belum sampai area demand minggu yang lalu di segini ya, di sekitar 35 sampai 39, belum sampai situ ya. Kalau kita buy sekarang belum tentu sampai ke sini ya. Sementara kalau mau buy limit, kita buy limitnya di area biru yang tengah ya, sobat trader ya, di sini ya. Ini area untuk buy limit, ini adalah untuk sementara ini menjadi area buat sell. Ya, ini adalah satu plan. Tapi kalau ini di break ya, ini bisa lanjut ke atas ya. Karena ini adalah area resisten yang terdekat. Kalau di break di atas 40 berarti bisa naik ke 50-an, 1750-an gitu ya. Lalu bagaimana nih peluang kita? Yang paling oke gimana ya? Kelihatannya ini memang cenderung naik karena kalau kita tarik garis trend line di sini ya, sudah mulai keluar dari triangle ya, di sini symmetrical triangle ya. Nah, sekarang harga cenderung naik ya menuju sini. Karena sekarang lagi di tengah-tengah antara supply area dengan demand area, jadi baiknya kita kalau mau beli mendingan belinya di harga bawah aja ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan live trading ini saya akan membuat trading plan ya. Jadi trading plannya saya akan buat trading plan untuk gold. Saya akan ambil buy limit ya. Oke Bapak dan Ibu, saya mau ambil buy limit, pending order, buy limit. Jadi buy limitnya di sekitar ini. Ini adalah demand area yang terdekat. Kalau sekitar 17.12 sampai 17.20 ya. Saya mau ambil 17.20 aja deh. 17.20 ya, 00. Jadi ini akan aktif kalau harga tentu di bawah 17.20 karena ada spread ya. Tergantung spread itu tergantung dari broker Bapak dan Ibu gunakan. Ada yang spreadnya mungkin tipis, ada yang spreadnya standar. Nah, kebetulan saya pakai broker PT Java Global Futures. Di sini pakai akun, ada akun Titan, jadi spreadnya menarik ya, karena spreadnya sekitar 30-an ya untuk gold ya.
Oke, saya akan pasang stop lossnya 17.10, taking profitnya 17.35. Nih, saya akan tunjukkan ya. Ini akan kelihatan di sini. Nah, kelihatan nggak di Bapak dan Ibu di sini untuk order buy limit? Ya, di sini ya. Saya garisin di sini. Ini adalah stop loss-nya dan ini adalah area target. Jadi saya nggak buy now ya karena harga di tengah-tengah gitu ya. Bisa aja nanti udah dikit lagi ke sini malah sell. Jadi lebih baik kita bikin plan aja supaya malam ini juga Bapak dan Ibu tidurnya nyenyak juga supaya kalau misalnya harga udah masuk posisi kan Bapak dan Ibu nanti deg-degan ya. Jadi lebih baik kita buat plan yang paling besar kemungkinan untuk kita mendapatkan profit ya. Oke, kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu atau mau request pair apa untuk kita bahas analisa sama-sama, boleh di kolom komentar. Nanti Bu Leoni bisa bantu saya untuk membacakan komentar ya Bu. Baik Pak. Oke, siap. Jadi gold udah ada nih Bu ya. Saya ada buy limit di 17.20. Nanti kalau ada yang bertanya di 17.20 buy limit gitu ya. Oke. Oke, saya intip dulu untuk USD CAD ya. Karena USD CAD ini masih tetap ke bawah penguatan oil ya. Jadi masih terus ke bawah. Karena minggu lalu dia sudah break low ya. Break low dari yang terendah di bulan Februari ya. Sekarang ada di bawah 1.25. Tapi sell-nya jangan di sekarang. Sell-nya di atas dulu ya. Di sekitar 1.25. Nggak apa-apa naik ke atas. Kita bikin plan-nya dulu aja ya Bapak dan Ibu. Nggak usah takut ketinggalan harga. Nanti harga kan bergerak fluktuatif ya. Bisa seperti gelombang, bisa naik turun, naik turun. Di sini ya, ini area yang kemungkinan bisa untuk di retrace 2507. Kelihatan nggak ya? Kegedein. Ya, ini ya. Nah, di sini. Sekitar 2507. Ya, ini perkiraan saya akan ada retrace ke situ. Akan ada retrace ke area 2507, baru kita sell limit lagi. Jadi gimana sell limit ya? Pending order, pilih sell limit, harga di atas harga yang bergerak sekarang. 1 poin. Bapak dan Ibu kalau memang setuju dengan plan ini, mungkin untuk levelnya mungkin beda, boleh silakan. Yang penting plannya tetap sell limit ya. Mungkin Bapak dan Ibu mau di bawah harga yang saya pasang atau mau di atasnya nggak apa-apa. Yang penting tahu gimana caranya membuat plan. Oke, saya pasang di 2450. Oke. Yes. Oke, ini ya Bapak dan Ibu ya. Saya kalau pakai H1 lebih kelihatan. Nah, ini dia. Saya limitnya di sini. Ya, oke. Ini adalah target, ini adalah stop loss. Targetnya masih di sekitar low yang hari ini ya. Jadi harga kemungkinan masih akan retrace dulu, baru turun lagi. Ya, karena polanya atau trennya masih kuat untuk turun. Oke, Bu Leoni sudah ada USD CAD. Saya limit di 1.2507. Jadi kalau ada yang melihat plannya apa, bisa lihat di komen. Bu Leoni tadi tulis di komen ya. Thank you. Okay. Ada nih Pak yang berikutnya, tapi setelah Bapak mungkin ya. Oke, saya dulu ya, karena saya udah mengincar beberapa pair ya. Oke, tadi itu sudah, kemudian euro ya, saya udah incar juga euro. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau euro dilihat memang masih dalam tekanan turun ya, karena dia lihat ini ya. Jadi dia lower high juga lower low ya. Kemudian ini juga swing high-nya cuma di sini ya. Jadi lower high ini juga lower low nih. Jadi masih cenderung turun. Nah, ini tadi atau kemarin kan membentuk swing high di atas, berarti ini sekarang mau turun ya. Nah, target adalah ke sini ke bawah. Nah, kalau tembus ini berarti akan break low jadi lower low baru. Kalau pakai H4 ini atau pakai H1 kalau untuk malam ini mungkin ada yang bagus. Kita lihat, kita bikin di sini trendline kecil ya. Oke. Jadi bisa incer harga di sekitar trendline yang ini untuk kita sell ya. Di sekitar sini. Oke, di sekitar sini
19.45. Sekarang 19.20 anggaplah ya, masih ada 25 pip ke atas. Sini ya. Kalau buat scalper itu mungkin masih diincar ya, bisa naik dulu ya, bisa diincar sell dulu, buy dulu mungkin kalau seorang scalper. Tapi saya day trader, saya bikin plan aja. Saya bikin plan di 1.1945. Oke, saya pasang 1.18. Lumayan nih kalau sampai sini ya, 1850. Oke, nggak usah banyak-banyak. Oke, Bapak dan Ibu bisa kelihatan? Nih, ini adalah plan saya. Tadi saya ada gold, kemudian USD CAD dan euro. Saya limit di sini ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini stop loss, target ke sini. Mau target ke sini boleh ya, ke lower yang 2 minggu yang lalu boleh, silakan. Itu ada di minggu lalu 1830-an. Oke, Bu Leoni saya ada plan sell limit euro ya. 1945. Jadi udah ada euro sama USD CAD ya Pak? Gold, USD CAD, euro. Jadi kalau ada bertanya minta euro kan bisa kelihatan ya. Jadi biar nggak diulang lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang mau lihat plannya, silakan lihat di kolom chat ya. Kalau yang ketinggalan. Betul. Gitu. Oke, sekarang mungkin ada yang mau request ya, selain yang udah kita bikin tadi ya. Ada nih Pak, Pak Rudi Ramlan GBP CAHF. Tapi ini Pak Koirul Naim tanya GA. Ini maksudnya GA. GBP AUD. Oke, GBP AUD berarti ya. Iya. Ada GBP AUD nih Pak. GA sebentar ya. GBP AUD. Oke. Ya, GBP AUD ya. Ini kita pakai moving average ya, 90 atau 100. Masih di atas MA ya. Minggu yang lalu memang sempat terkoreksi ya. Ini kan trennya naik nih. Tapi terkoreksi. Nah, kalau malam ini dia bisa mengalahkan candle daily Kamis Jumat minggu lalu, dia akan balik naik lagi nih. Ya Pak Koirul ya. Memang sempat terkoreksi Pak kemarin di hari Kamis Jumat. Tapi kalau malam ini dia bentuk candlenya begini Pak. Kalau dia bisa lewatin ini Pak, 18 ya. Dia close di atas 18 aja, maka minggu ini dia bullish lagi Pak. Untuk GA ya. Targetnya ke sini 1.81. Ya, ini adalah yang swing terdekatnya 81. Maka target terjauhnya masih banyak ya. Di sini ada resisten lagi yang akan dia kejar kalau dia bergerak naik. Sini ya. Nah, masih banyak nih targetnya di atas ini. Supply area. Jadi malam hari ini penentuan untuk GA kalau dia bisa closing di atas 1.8, maka minggu ini dia bisa akan lanjutin pergerakan naiknya. Oke, itu GA ya. Ada lagi Bu? Ini ada juga GBP CAHF ya sama GU ya Pak? GBP CAF, GBP dengan Swiss franc ya. Oke, kita lihat ya. Atau tadi yang 3 signal punya Pak Suwandi, apakah Sobat Traders ada ikut join bersama dengan, maksudnya signalnya Pak Suwandi, apakah Sobat Traders ada ikut join nih? Oh ya, apakah ada yang ikut? Bisa chat mungkin ya, bilang ikut atau ikut arahnya doang, atau misalnya beda level juga nggak apa-apa. Mungkin boleh tulis di kolom komen. Mas Wandi ini mau tanya aja, ini kan hari ini signalnya udah mulai banyak juga nih ya, tapi kalau Sobat Traders ingin mendapatkan yang setiap harinya, kan kalau ini kan acaranya di live trading saja nih Pak Swandi, ya. Tapi pengen dapat juga yang setiap harinya gitu, gimana nih Pak Swandi? Ya Sobat Trader, kalau yang belum join di komunitas Forex Impro, mau tahu signal-signal ya, itu signal ada di grup Forex Impro Community. Ya, memang itu grup free tapi terbatas ya untuk signal. Tapi kalau mau yang lengkap itu ada di Forex Impro Premium. Nanti tanya Bu Leoni ya untuk cara gabungnya gimana. Di situ kita bisa diskusi, kirim trading plan tiap hari dari pagi sampai malam. Gitu. Oke, nanti kita bahas lagi ya gimana caranya gabung grup Impro Premium. Kita lanjut lagi ya. Boleh Pak sebentar untuk Google ID.
UGR boleh dibantu untuk menuliskan nama dengan nama lengkap di kolom komen. Boleh diinfo di kolom komen yang dengan Google ID kalau seandainya belum dilengkapi. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Oke, Bapak dan Ibu, untuk gold maupun untuk dolar secara tren kita lihat dolar lagi menguat ya. Menguatnya yield treasury Amerika Serikat atau obligasi itu menjadi satu tren baru ya, karena bisa mengalahkan minat terhadap emas. Biasanya kalau ada stimulus, mata uang itu lemah, seperti dolar itu lemah. Kenapa? Karena uang yang beredar banyak bisa menimbulkan inflasi. Tetapi inflasi memang bisa terjadi ya. Ini saya sedikit ya kasih gambaran market. Tapi karena investor itu melihat bahwa pemulihan ekonomi dari pandemi ini mulai ada kemajuan ya, dengan cara adanya vaksin ya, mulai data-data ekonomi Amerika juga mulai membaik. Jadi investor tuh melirik obligasi Amerika, makanya bunga obligasi naik, yaitu yield ya, yield treasury Amerika naik. Jadi investor banyak lari ke yield dan meninggalkan logam mulia sebagai safe haven yang biasanya naik kalau ada ancaman inflasi. Gitu ya Sobat Trader, gambaran untuk kondisi market saat ini. Lalu kita lihat secara teknikalnya. Kita lihat secara teknikalnya ya. Kita lihat secara teknikalnya bahwa dolar indeks juga bergerak naik. Kita lihat sini ya. Dia berhasil bertahan di atas ini yang menjadi support ya. Berhasil memantul ya. Jadi masih kemungkinan akan bergerak naik lagi. Nah, lawannya dolar utamanya adalah euro ya Bapak dan Ibu. Euro itu adalah lawannya dolar utamanya. Jadi kalau indeks dolar itu penentu utamanya adalah euro baru mata uang lainnya. Jadi kalau dolar menguat, euronya bisa kebalikannya. Nah, kita lihat di sini ya, dalam 2 hari terakhir euronya juga mengalami tekanan penurunan. Jadi kita masih memandang secara tren yang lebih panjang bahwa dolar masih akan ada kemungkinan menguat dan euro akan kemungkinan turun. Nah, ini pengaruh juga ya Sobat Trader bahwa Treasury Amerika Serikat dengan Treasury ECB ya itu lebih menarik Treasury-nya atau bond-nya Amerika ya. Jadi investor banyak yang lebih akan melirik dolar daripada euro. Oke Sobat Trader, ada yang mau request lagi pair apa? Karena saya sudah bikin, buat saya pribadi ada tiga currency atau 3 produk ya tadi sudah. GU nih ya Pak. GU ya, oke. Karena gold sudah jadi GU. Ya, GU kelihatannya sekarang sih lagi dalam pola ya, pola segitiga ya. Kita lihat ya, bagi Bapak dan Ibu yang tadi ada request GU, ini adalah mapping GU ya. Bagaimana kita lihat di sini? Ini adalah ascending ya, ascending triangle, jadi ke atas. Tapi segitiganya ke atas, tapi sekarang harga justru di trend line ya, di support trend line. Makanya malam ini perlu dipantau dulu ya, untuk H4 sekarang udah mulai turun nih. Tapi kalau ini H4 ini sekarang ya sampai 3,5 jam ke depan turun di bawah support trend line baru akan lanjut turun. Tapi kalau enggak, dia cuma akan bikin swing aja ya, seperti ini ya, shadow, bikin shadow. Kalau ini jadi shadow, Bapak dan Ibu, maka dia akan buy naik lagi. Ya, jadi cuma ngetes area support trend line aja. Jadi baiknya tetap hati-hati aja. Oke ya. Ini saya ada plan sell gold, saya sell GU dari hampir 2 minggu yang lalu ya. Saya tetap tahan. Kenapa? Karena ini memang saya pikir untuk yang jangka panjang. Kalau ada yang ikut plan trading live trading 2 minggu yang lalu, saya ada 2 posisi, yang satu sudah close profit, satu lagi saya biarkan ini ya, karena targetnya biar aja kalau emang sesuai plan jangka panjangnya masih turun lagi sampai sini ya. Tapi ini bukan plan yang baru saat ini ya Bapak dan Ibu ya. Kalau plan baru baiknya menunggu H4 ini close-nya di bawah atau break support trend line akan jatuh, atau dia cuma membentuk shadow seperti dua candle H4 yang ini ya. Cuma shadow-nya aja baru dia bisa naik lagi. Gitu.
Oke, jadi saya belum bikin plan baru buat saat ini. Jadi saya bikin mappingnya aja dulu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau mau sih menunggu, baiknya dia nunggu break dulu ya, break support trend line ini, supaya plannya berjalan dengan sesuai dengan rencana Bapak dan Ibu ya. Oke. Ini ada yang bertanya lagi di kolom komen sih belum nih. Mungkin boleh Bapak Ibu selama masih ada waktu nih bisa langsung ditanyakan dengan pair mata uang yang dengan pair yang lain ya. Yang tadi sudah di 3 sudah, mungkin yang lainnya belum masuk ke market ya. Betul. Ambil ya Pak. Betul, karena memang saya plannya itu memang mengincar harga di area resisten atau di area support ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nggak instant execution ya. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu bisa lihat mappingnya ya, mapping yang saya buat. Jika cocok ya kan bisa langsung diikutin aja. Oke, kita lihat lagi untuk Aussie ya Bapak dan Ibu ya. Kita pair major aja dulu ya. Oke, kita lihat untuk Aussie di sini ada kemungkinan juga Aussie bakal turun, kecuali dia kalau lewatin 78 baru, kalau lewatin 78 baru dia akan naik ya ke atas ya. Tapi kalau enggak, dia bisa turun lagi ya Bapak dan Ibu, karena ini swing high-nya di bawah swing high sebelumnya ya. Ini juga lower-nya di bawah lower sebelumnya. Jadi ini sebenarnya memberikan satu indikasi dia akan turun. Gitu. Nah, kalau ini saya menarik, saya mengincar untuk sell untuk AUD. Apakah Bapak dan Ibu juga ada yang mengincar sell AUD? Oke, saya lihat sini. Nah, di sini ya. Oh, mungkin ini kejauhan 7760 udah kejauhan ya. Di sini ya 77 paling enak sini 7753 atau 7748. Oke, Bapak dan Ibu. Di sini ya 7753 deh saya mau ambil. Nah, ini saya menarik nih, saya suka nih ya, AUD ya. Jadi saya bikin plan karena belum tentu semuanya sesuai rencana ya Bapak Ibu, belum tentu semuanya aktif. Oke, ini plan saya untuk AUD ya Bapak dan Ibu ya. Bisa saya tunjukkan di sini. Oke, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, oke. Stop loss-nya ada di swing high yang terdekat ya. Jadi kalau swing high-nya ditembus, maka dia memang harga terdorong ke atas. Ya, jadi plan untuk sell dibatasi stop loss ya. Sementara dia akan kalau memang ini benar ya, karena dia membentuk swing high swing low-nya menunjukkan arah ke bawah. Jadi di sini saya akan sell limit, targetnya ke sini. Kalau panjang ya dia bisa ke sini ya, kalau memang panjangnya. Di sini ada juga support ya di area ini. Oke. Paling tidak targetnya 50 pips untuk setiap plan ya Bapak dan Ibu ya. Karena day trade tuh kayak gitu. Oke. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Atau ada yang ikutan juga nih di Audi nih yang tadi Pak Suwandi udah buat ya trading plan-nya. Berapa sobat traders ada yang ikutan, mungkin bisa info. Oh iya Pak, ini kan acara ini kan nggak cuma sampai hari ini ya Pak, mungkin bisa di hari-hari lain yang di mana sobat traders bisa juga ikut bergabung, mungkin edukasi atau di live trading berikutnya nih di Forexing Pro, ataupun pengen tahu update-nya bisa join di Forexing Pro, karena kami juga informasi di komunitas ataupun yang di lebih lengkapnya kan di premium ya Pak. Iya, kalau untuk signal untuk bisa diskusi, ngobrol, trading plan lengkap ya, adanya di Forexing Pro Premium ya. Tapi kalau yang free di community dan itu terbatas satu signal aja. Betul. Pak Sintus Tigor ikutan USD CAD-nya nih Pak. Oke, USD CAD tadi kita play-nya di 1.2507 ya Pak. Kalau 2507 berarti masih 25 pips lagi, jadi masih bisa lihat market sambil makan malam gitu ya. Jadi tenang, sambil ngopi gitu ya, atau Bapak Ibu bisa sambil
nunggu sambil nonton gitu. Wah, ada pertanyaan tuh dari Yuda, mapping untuk XAU USD. Mapping untuk XAU USD itu sama dengan gold ya, karena di broker ada yang XAU USD, ada yang gold gitu ya. Nah ini Pak Yuda, ini Bu Leoni sudah sampaikan bahwa untuk gold malam ini saya membuat plannya adalah buy limit ya, mappingnya seperti ini. Jadi ini ya mappingnya ya, buy di biru-biru yang ini yang tengah ya, target biru-biru yang atas. Oke, biru-biru yang atas ya. Ini ada target di supply area. Jadi menunggu dulu harga retrace ke 17.20 atau ke bawahnya dikit, kita pasang buy limit di situ ya. Oke. Ada permintaan lagi nih Pak, katanya kalau mapping oil. Oil ya. Iya. Oke. Pak Yusuf mungkin yang bertanya ya. Oke, oil siap. Mau trading minyak nih ya. Oil, kalau di Java oil itu USD oil ya. Oke, di sini USD oil. Nah, kita lihatnya di D1 dulu ya. Kalau mau melihat mapping ya, baiknya memang D1. Nah, oil untuk pergerakan saat ini, oil itu kan range-nya besar ya, Bu, yang tadi bertanya ya. Spread-nya gede ya. Range-nya dalam hari. Siapa? Pak Yusuf. Oh, Pak Yusuf, mohon maaf ya. Pak Yusuf, oil itu spread-nya besar, Pak. Lebih dari forex atau gold, kemudian range-nya juga besar. Sehari itu bisa 100 poin ke atas. Jadi, baiknya untuk oil ikutin trennya dulu ya, Pak. Trennya kan lagi naik, cuman sekarang kan lagi konsolidasi nih. Dari 66 ke 64 ke bawah ya. Cuman baiknya di sini, Pak. Di sekitar 6360 ya, atau 6380 kan ada spread ya, spreadnya itu bisa 5 pips lebih ya, tergantung brokernya ya. Jadi di sini saya nggak bikin plan ya, saya sampaikan mappingnya saja. Sekarang di 6480, jadi masih bisa retrace Pak, retrace dulu sekitar hampir 100 pips. Tapi bukan berarti saya menyarankan Bapak untuk sell dulu sekarang ya, menjemput area buy, enggak, karena ini kan bisa saja harga juga langsung naik karena trennya memang lagi naik ya. Kalau buy limit bisa nggak Pak, katanya Pak, kata Pak Yusuf nih? Bisa, buy limitnya di area sini ya Pak, yang saya gambarkan ini ya. Ini Pak, di sini ada resisten ya Pak. Nah di sini juga ditahan sama support ya. Jadi area ini dengan area ini ya, ini area keseimbangan ya. Jadi pasanglah buy limit di sini Pak. Jadi karena ada spread ya, jadi baiknya pasang di 6380-an ke atas, mungkin 6390, karena spread ya, bisa jadi harganya nggak bulat sesuai dengan yang saya sampaikan di sini ya. Jadi baiknya di 6390 aja. Stop loss-nya 6300 Pak, TP-nya ke 66 aja gitu. Jadi TP-nya langsung Pak 200 poin. Gitu. Oke. Ini di info katanya Pak Yusuf 63.9 buy limit SL63 ya Pak katanya. Iya betul. Ini saya pasang ya, saya pasang tapi saya lotnya kecil aja. Saya buy limit 6, tapi kalau nggak tercapai sampai besok saya akan delete ya. 6390, stop loss 63, TP-nya 66. Ya. Nah, jadi besaran reward-nya ya daripada risk-nya ya. Oke, saya hapus ini. Nah, kelihatan ya Pak Yuda ya. Oke, ini ya kelihatan ya. Jadi ini masih mau kelihatan mau turun ya, menjemput area ini ya. Jadi kita di atasnya bikin, di atasnya swing high ini. Ini kan jadi support sekarang. Bikin di atasnya kan ada spread. Nah, bikin di sini. Nanti harga bisa cenderung naik lagi. Nah, low-nya, maaf, stop loss-nya pas ya di bawah dari swing low ini ya. Jadi kalau memang break swing low ini ya memang ya turun. Ya, kita memang harus bikin plan. Setiap plan harus ada batasan resiko ya dan target. Gitu. Jadi jangan tidak membuat batasan resiko atau stop loss. Mau sebanyak apapun
modal Bapak dan Ibu ya sebaiknya membatasi resiko gitu, karena trading itu harus berani menghadapi resiko yang sudah kita tolerir gitu ya. Oke, siapa yang tadi ikutan dengan Pak Yusuf Julian yang ambil oil ya? Adakah yang ikutan selain Pak Yusuf Julian yang ikut ambil di oil? Soalnya ada pertanyaan lagi nih Pak Tigor, katanya untuk settingan MA dan MACD-nya berapa ya? Ini di oil ya Pak Tigor, atau yang pertanyaan yang kalau untuk indikator bisa di semua pair ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin Pak Tigor baru join di live trading Trimap kali ya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah tahu, ini adalah settingan MA12, MA26, MA100 atau MA90. Ya, di sininya sama ya settingannya MACD 12, 26, 9 sama 12, 26, 1. Gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak terlalu memfokuskan kepada indikator, tapi kita lebih banyak kepada candlestick itu sendiri ya. Indikator menambah analisa aja, tapi nggak berpacu kepada indikator. Oke, Bapak dan Ibu, kalau biasanya rame pertanyaan Bu Leoni, tahu nggak kenapa? Karena kan Bapak dan Ibu ada yang ketinggalan gitu ya. Ada yang ketinggalan, nanya lagi, karena biasanya ada yang gold, nanya lagi ya kan. Tapi ini kan sudah ditulis di kolom komentar, jadi bisa lihat ada euro, ada gold, ada AUD, ada GBP, jadi mereka nggak nanya lagi gitu ya, karena sudah bisa dilihat di chat gitu. Berarti hari ini 4 signal ya Pak? Maksudnya 4 trading plan ya Pak? Ya, 4 trading plan buat saya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ada yang mau request Bu Leoni di luar pair ini boleh ya? Ya silakan Pak. Ini masih ada waktu sedikit lagi sih. Ada yang baru bergabung juga. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang mau request pair untuk kita analisa ya. Bisa jadi saya nggak bikin plannya, tapi saya bikin mappingnya. Tuh. Pak Muni ada mau tanya? Pak Munif lagi di ini kayaknya, lagi ngopi-ngopi. Oke, apakah masih ada lagi Bapak dan Ibu? Ada yang mau di request atau ada yang mau minta dianalisa? Ya, mungkin lagi ada posisi, boleh ya. Mumpung kita USD CHF, Pak. Halo. Oh, iya. USD CHF ya. Ini apa cenderung naik atau turun ini? Ya, ini Pak Munif ya. Ya. Oke Pak, USD CHF lawannya Euro biasanya ya, biasanya. Ini nggak selalu juga ya. Oke, Pak, kalau untuk USD CHF weekly ya, ini saya minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya bikin plan USD CHF itu jauh ya di sini. Kalau ada yang ingat, saya limitnya di sini ya, di 94. Ternyata belum kena ya, masih bolak-balik 93, 92, 93, 92. Tapi ini masih saya biarin aja, apabila naik di atas 93 ke 94, saya udah punya plan ya jarak jauh. Tapi kalau Bapak lihat Pak, weekly-nya Pak, ini minggu yang lalu doji Pak, ya, oke. Minggu yang lalu doji, artinya apa? Kenaikan dia selama beberapa minggu ya ketahan Pak pada minggu yang lalu. Mungkin ada keraguan-raguan apakah harga ini masih akan terus diizinkan naik. Tapi kalau dilihat ini adalah MA garis besar, MA jarak panjang, MA 100 atau MA 90. Weekly-nya udah tes ya, tes MA 90, kemudian dia ke bawah. Gitu ya. MA 90 ini bisa buat resisten kalau harga lagi downtrend ya. Tapi kalau harga lagi naik bisa jadi support kuat kebalikannya. Oke. Tapi kalau di daily kita lihat cenderungnya kemana nih Pak? Cenderungnya kemana ini? Naik atau turun ini? Bisa dilihat ini Bapak ada posisi atau tidak? Ada posisi. Kalau ada posisi buy, bisa jadi dia mau retest lagi ke atas. Tapi kalau ada posisi sell, baiknya dia menunggu break low ya, 9230 Pak. Ini kebetulan posisinya sell nih Pak. Posisi sell dia harus ada
pergerakan turun di bawah 9230 ini Pak, ya baru dia koreksi panjang. Tapi kalau masih begini, dia masih konsolidasi sampai ke sini. Saya pasang di sini. Nah ini Pak, closing price daily tertinggi itu ada di sekitar harga 9353. Ya. Jadi masih konsolidasi 120 pips dari sini ke sini Pak. Jadi harga di tengah-tengah ya, konsolidasi ya. Nah ini 120 pips dia, jadi lagi range-nya tuh di tengah-tengah, jadi bisa antara atas ke bawahnya nih 120 pips. Jadi saya belum bikin plan untuk USD-CHF. Lihat ya, kelihatan kan lagi satu ya. Oke, Pak Suwandi, ini pertanyaan terakhir karena sudah mau jelang 40 menit, yaitu kalau silver kok jarang dianalisakan, itu yang terakhir yang ini kita akan closing. iya. Ya silver memang gimana nggak dianalisa, karena memang peminatnya nggak banyak ya Bapak dan Ibu ya. Biasanya jarang sih ada yang bertanya silver. Meskipun di kita juga ada, tapi kita nggak analisa karena nggak ada yang request, nggak ada yang trade gitu. Di sini ada, di Java nih ada silver ya. Tapi kalau ada tuh di si Java ada ya spot silver ya. Kalau ada yang mau trading silver bisa di Java ya. Sekarang harganya 26.20. Tapi kalau misalnya itu by request saja. Oke Pak Suwandi, mungkin sudah waktu tinggal berapa menit lagi. Ya. Yang terakhir bisa diinformasikan ke para sobat traders mungkin dulu untuk di trading, untuk live trading, ataupun bisa diinformasikan, ya silakan Pak. Ya sobat trader, jadi untuk malam hari ini saya sudah bikin beberapa trading plan yang bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat ya. Di situ ada sekitar 4 atau 5. Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu, ikutin yang cocok ya. Bagaimana itu semuanya berdasarkan mapping secara teknikal. Oke Bapak dan Ibu, kalau ingin mendapatkan signal-signal lagi dari saya atau analis yang lain, bisa join di Forex Simpro Community. Ini adalah free ya, masuk ke grup Telegram, ketik aja Forex Simpro Community ya, masuk situ kita bisa join bareng. Nah kalau mau yang lengkap bisa masuk ke Forex Simpro Premium, bisa tanya dengan Ibu Leoni bagaimana caranya ya gitu. Oke sobat trader, kalau udah nggak ada lagi kita tutup ya Bu Leoni ya. Betul Pak, sudah bisa tutup nih Pak. Oke, sampai jumpa lagi pada kegiatan live trading berikutnya hari Rabu dengan Bapak Lindu Zhang, dan besok Selasa malam kita ada webinar Forex edukasi online gratis. Bapak dan Ibu bisa join, tapi daftar dulu ya, free ya, gratis, karena Forex Simpro memberikan juga edukasi Forex selama masa pandemi, bisa work from home ya. Oke sobat trader, sampai jumpa lagi pada kegiatan berikutnya dan salam profit. Demikian sobat trader, live trading bersama dengan saya. Kalau kalian suka, like dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya ya. Salam profit.